Hati itu ketika dia kotor maka yang akan mengotori itu semuanya, Pak. Jadi dia mampu mempengaruhi keseluruhannya, pikiran apalagi gitu. Nah, apalagi soal masalah cinta. Di situ yang diletakkan adalah menyual soal perasaan. Teman-teman, ketemu lagi dengan beta di Walang Bacarita. Hari ini katong bacarita dengan Alhams, salah satu konten kreator yang nama channelnya apa? Respon populer. Respon populer. Jadi semua yang lagi populer di bangsa ini, baik itu di apa namanya, di kelurahan, dari RT lurah, kecamatan sampai pada kabupaten, kota, provinsi dan juga dengan negara nasional, bahkan internasional. Iya. Terima kasih Alhams sudah hadir di Walang Bacarita. Lagi-lagi pemainnya masih beliau, teman-teman. Kali ini Messi ya. Beliau masih setia datang di Walang Bacarita dan memang orang mau cerita itu harus butuh isi kepalanya, harus banyak dan butuh energi ya. Energi, iya. Begitu. Energi itu ya pengetahuan, masuk pada energi. Jadi beta tunggu teman-teman yang punya energi, ada yang mau bicara di Walang Bacarita, silakan kontak. Kalau yang lagi belum tahu nomor, ya silakan komentar aja. Karena Walang Bacarita ini memang sengaja untuk dibuat agar menampung berbagai cerita atau aspirasi dari semua kalangan. Begitu. Jadi dia genrenya umum ya? Umum. Jadi tidak hanya saja berfokus pada satu segmentasi ya, misalnya urusan perasaan, tapi umum ya? Iya, urusan perasaan kalau memang ada teman-teman cewek yang mau patah hati gitu, patah hati bisa datang. Cocok. Gitu. Jadi, berarti Walang Bacarita bisa menjadi sarana untuk pemulihan kesakitan. Bapak tahu. Oh iya. Sekilas. Oke, Alhams ini konten kreator. Jadi kali ini beta mau tanya Bacarita, dengar ceritanya Alhams soal bagaimana melihat, kan sekarang sudah lama ya. Di melalang buana di konten kreator. Tapi kita bacarita kali ini, katong bacarita soal bagaimana sih Alhams melihat perempuan atau laki-laki yang lagi patah hati itu. Apa sih versi Alhams ya? Versi respon populer. Bagaimana sih melihat, kenapa sih dia harus, apa masalahnya begitu kan? Kalau baca buku ya enggak, ada nonton di YouTube, ada tips paling banyak dikasih, tapi kok masih ada patah hati, galau. Kenapa sih? Dari perspektif respon populer ini, hati itu kan kalau perspektif Imam Ghazali itu kan dia bagaikan kaca ya, cermin. Jadi begitu sedikit saja disentuh oleh debu, maka dia akan kotor gitu kan. Nah, begitupun sama kan tadi hati. Kalau misalnya tersentuh dengan urusan percintaan, ya kan, patah hatinya luar biasa dahsyat gitu. Dan tadi hati itu ketika dia kotor maka yang akan mengotori itu semuanya, Pak. Jadi dia mampu mempengaruhi keseluruhannya, pikiran apalagi gitu. Nah, apalagi soal masalah cinta. Di situ yang diletakkan adalah menyual soal perasaan. Orang bakalan setengah mati gitu ya, bukan setengah hati. Orang bakalan pokoknya melakukan apa saja ketika itu menyangkut soal masalah urusan percintaannya, urusan perasaannya gitu. Nah, makanya saat dia mulai patah hati, maka dia akan pusing mencari jalan solusinya. Maka jalan solusi untuk memberi menyelesaikan kesakitan hati itu, mengobatinya ya datang ke Walang Bacarita gitu. Harusnya datang lalu cerita ya di Walang. Jadi bisa diterapi perasaannya. Nah, dan memang dalam urusan percintaan itu jangan terlalu serius juga masalahnya. Kenapa loh? Kan gini, kalau sesuatu kalau tidak diseriusin kan urusannya bisa repot. Namanya kalau contoh nih, saya suka sama si A begitu kan, atau si Z contohnya.
Ya saya kan harus serius. Atau kenapa? Ya, dibilang biar begini, nggak usah saya serius? menyayangkan saja gitu, Nah. gitu. Karena memang negara kita sampai sejauh ini itu belum mengatur tentang undang-undang yang spesifik menyangkut soal masalah kesakitan hati itu. Oh, belum Iya, ya? belum. Iya, iya, iya. Jadi kan sayang Pak, kalau kita sakit hati kan kita menuntut ke pihak kepolisian pun, ke aparat penegak hukum kan pusing juga. Pusing. Cari, mereka mau cari pasalnya pun nggak ada ada. Pak. Iya kan? Mau cari apa kasus apa keperdataan ini urusan hati, apakah hati menyangkut soal masalah keperdataan kan juga bukan? Apakah Pidana juga, iya, Mas, merasa tata dirugikan negara apalagi. Iya, apalagi. Jadi itu jangan terlalu berlebihan juga, jangan terlalu serius juga. Jangan berlebihan atau tidak serius dalam mencintai atau bagaimana maksudnya? Begini, saya kira Atau menjalankan hubungan itu? baik, karena memang beda konteks ya. Ketika kemudian urusannya adalah pernikahan, orang yang menjalin hubungan pernikahan dengan orang yang menjalin hubungan percintaan sebelum menikah, itu kan dua hal yang berbeda. Oke. Anda boleh serius dan fokus pada setelah menikah, tapi Anda jangan serius dan fokus pada sebelum menikah. Karena tadi kekhawatirannya adalah ketika Anda mengalami kesakitan hati, frustasi, patah hati sebelum menikah, siapa yang mampu menyelesaikan perkara itu? Anda merasa dirugikan, kan tidak ada ranah hukumnya, ya kan? Mau menuntut soal masalah dirugikan, apa yang dirugikan di situ? Oh, soal masalah cinta saya sudah sudah dikhianati oleh si dia, lah kan lucu. Hukum model apa mengatur soal masalah hubungan seperti ini? Kalau Anda berzina, ya jelas ada pasalnya kan, KUHP jelas. Ya, ya, ya. Tapi soal masalah patah hati karena urusan pacaran tidak ada. Maka jangan terlalu serius dalam urusan itu. Nah, sebelum pacaran, jangan juga karena Anda hanya saja dalam upaya untuk mencari kecocokan. Maka jangan terlalu serius sampai harus mengorbankan segalanya. Betul. Ya, Apalagi saya bisa iya, tidak hanya saja soal masalah materi, tetapi urusan tubuh pun juga diserahkan Ya, padanya. betul. Jadi seolah-olah adalah yang diimplementasi di sini adalah bahasa Tuhan, bahwa Anda laki-laki dan perempuan adalah baju, gitu ya, satu baju, maksudnya satu badan. Ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, itu kan dalil untuk setelah menikah bahwa suami istri itu adalah seolah-olah adalah satu pasang baju, Iya, gitu ya, pakaian. Nah, Anda sebelum menikah mau mengimplementasikan begitu dengan kemudian mengorbankan semuanya. Saya kira Anda goblok dalam urusan percintaan. Walaupun Anda Apalagi sampai ya gagal dalam, contoh dia kerja, terus pacarnya kerja di tempat yang sama gitu kan. Tiba-tiba gara-gara itu akhirnya keluar dari kantor, sakit hati, nggak mau lihat laki-laki. ada yang sampai bunuh diri. Oh, ada Itu juga? yang ekstrem, betul, paling banyak tuh. Kan kasusnya paling banyak. Itu ada yang goblok bunuh diri. atau gimana? Itu lebih itu suhunya tolol. Oh, iya. Jadi itu cinta apa sampai harus mengantarkan kepada kematian, kemautan gitu ya. Padahal Tuhan sendiri sudah telah mengecam ya kan bahwa wala takrabul zina. Dalil lagi nih, Pak. Ya, Ya kan? betul. Hindarilah itu karena memang itu konsekuensinya Betul. terlalu berat gitu, bahwa kalau mau serius ya udah sekilas pada ta'arufan gitu ya, ta'arufan lalu serius dalam urusan Ya. pernikahan gitu. Jadi begitu, nggak usah Untuk terlalu. membangun generasi-generasi. Iya. Maksudnya kalau sederhananya tuh begitu. Anda ketika kemudian serius dalam perkara ini, kalau Anda sakit hati merasa dirugikan, kemana jalurnya, jalur hukumnya untuk menyelesaikan itu. Jadi ya sayang gitu, karena negara sampai hari ini belum mengatur hal-hal kayak gitu. Lalu begini Alhams, ada kan dalam konteks pacaran mereka ini kan nanti curhatnya ke temannya lah, ke saudara yang paling yang dipercaya, macam itu. Gimana kalau melihat? Nah itu salah lagi tuh. Kenapa Jadi dalam dibilang urusan kan percintaan, dia mau cerita. iya, gini, kepada siapa saja kita bisa bercerita, tapi kan Di walang cerita pun bisa, gitu kan. Tapi cerita dengan ceritanya sendiri juga gitu. Misalnya, saya boleh bercerita kepada Bung Rey dalam urusan bisnis, itu boleh. ya. Urusan percintaan, wah itu saya kira itu terlalu ranahnya berbeda maksudnya. Gitu. Karena hal yang menyangkut soal masalah hukum, karena barangkali itu bisa bakalan lari ke sana sini dan tidak ada mengalami jalan akhirnya gitu. Nah paling cocoknya adalah datangilah seorang guru, seorang yang alim, ya kan, dalam urusan agama gitu. Atau datangilah orang tua. Kenapa tidak datang kepada seorang ibu atau kepada seorang ayah, Ya, ya. orang tua?
tapi justru kepada teman. Padahal mereka yang lebih tua dan sudah pakar dalam bidangnya kan. Iya, betul. Datanglah kepada Ahlinya, mereka. ya? Iya, karena orang tua tidak mungkin bakalan mengeluarkan aib anaknya kepada orang lain kan. Betul. Dia akan memikirkan tentang ya masa depan dan kebaikan anaknya sendiri. Ya, oleh sebabnya hal-hal semacam soal masalah urusan percintaan apa segala macam itu tempat yang paling layak untuk bisa diceritakannya itu adalah kepada orang tua. Orang tua itu ya tidak sebatas pada dia itu adalah pimpinan dalam urusan rumah tangga, tetapi mereka juga adalah seorang guru, mereka juga bisa berperan sebagai psikiater gitu untuk menyelesaikan perkara-perkara seperti ini gitu. Jadi mereka itu adalah ahli di urusan-urusan bidang seperti ini. Lalu datanglah kepada seorang alim ulama gitu, kepada seorang ustadz, guru gitu ya. Mintalah bagaimana pandangan dia, Ustadz kira-kira begini gimana. Saya lagi pacaran sama si Anu, cuman ya dong bikin beta betul, jadinya sakit hati lah. Nah kan di situ kan bisa dikasih apa namanya jalan penyelesaiannya. Nah saya kira dengan kemudian datanglah kepada orang-orang yang pakar pada bidangnya itu, ya masalah bakalan selesai. Oke, alhamdulillah. Kali ini satu lagi yang menarik. Hari ini menjadi di Walang Bacarita itu dari pantauan sebenarnya Katon jaga cerita di Walang Bacarita itu begini, era sekarang kan era digital. Ada fenomena pacaran, mau dia SD SMP ya, anak SMP, anak SMA yang umurnya memang harusnya belajar sampai pada tingkatan mahasiswa semester, ya masih mahasiswa lah, dari semester 1 sampai 7. Dorang fenomenanya karena media sosial bebas berpacaran dan lain-lain sebagainya. Apa kira-kira yang akan ketika ini mereka jalankan dan dibiarkan saja, itu dampak yang paling parah itu apa kira-kira? Ya. Menurut betul. Dan di umur segitu kan harusnya belajar begitu. Yang pertama adalah soal masalah tingkat kesuburan sel otaknya gitu. Apa sel otak? Sel otak. Gitu. Jadi akan mempengaruhi tentang tingkat kesuburan otak gitu. Nah, karena kesuburan otak itu dipengaruhi berdasarkan tingkat kesuburan sel otak gitu. Nah, jadi ketika kemudian dalam urusan seperti ini kan, kalau misalnya di SD, SMP, SMA gitu ya, pelajar ini yang masih di bawah, yang katakanlah belum balik gitu, itu kan paling segar pikirannya. Itu kan zaman atau usia saat dimana kalau dispesialisasikan untuk menghafal Quran luar biasa, ya kan? Artinya dalam hal-hal yang bermanfaat seperti urusan agama, misalnya hafal Quran itu dahsyat sekali, atau belajar bahasa, entah itu adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, itu luar biasa, ya, itu paling cepat. Tapi sayangnya adalah dipergunakan untuk soal masalah urusan pacaran. Kita tahu secara bersama bahwa dalam urusan pacaran itu bukan hanya saja tentang keenakannya, tentang sapaan sayang, beb, ayang, aing, neng, macam-macam. Pokoknya macam-macam apapun itu sapaannya. Ada yang bilang ayah, ada yang bilang umi, ada yang bilang kalau abi. Katon bilang di Walang Bacarita tuh nona manis lah. Nona manis, pokoknya cinta mati gitu kan. Ya pokoknya itulah sapaannya gitu. Nah, jadi cinta pacaran itu kan bukan hanya saja tentang urusan itu, tetapi itu adalah sedikit saja dari permasalahannya. Kurang lebih kalau persentase kebaikannya paling sedikit cuman itu, sapaannya itu doang. Sapaan itu pun cuman untuk minta keuntungan kan begitu. Ayang, pokoknya paling dingin. Ada kan, maunya gitu. lah. Ada maunya gitu. Pokoknya sapaan enak dalam urusan pacaran berarti ada maunya. Ada udang di. Ada unsur politiknya. Ya, ada unsur ini politiknya. Teman-teman, jadi ternyata baru saya tahu juga maksudnya dalam urusan pacaran ini ada unsur politik juga. Ada Pak, ada. Kan di situ taktik semua yang dimainkan itu. Jadi kalau ayang itu pasti ada niatnya tuh. Nah itu. Nah, kan efek positif dan buruk itu lebih besar buruknya. Mudaratnya lebih banyak daripada ya kebaikannya itu. Ya kan kebaikannya pada urusan sayang, tapi sayang itu pun adalah modus. Ya kan begitu. Nggak ada baiknya. Nggak ada baiknya. Ini karena ini setelah sebelum pernikahan. Nah maka hal ini memang usia ini harus difokuskan pada urusan hal-hal positif ya. Ya hal-hal positif, menghafal Quran kalau dia adalah Islam gitu ya. Kalau dia nonis mungkin bisa difokuskan kepada mempelajari agamanya, mempelajari Bible-nya gitu ya. Ya
kita pun juga sama yang muslim gitu, mempelajari agama, mendalami agama, lalu pelajari bahasa. Ini adalah salah satunya kalau nggak jadi konten kreator. yes, ya Begitu. bisa juga, betul. Nah, artinya di usia ini bisa difokuskan pada hal-hal yang sifatnya produktif gitu. Karena ketika kemudian soal masalah urusan pacaran, saya kira ini kan hal yang sifatnya non produktif ya, tidak produktif, dan dia hanya bisa menguras banyak hal. Tidak hanya sifatnya material, tetapi immaterial pun juga mengakali. Jadi belajar untuk bohong kepada orang tua. Ya, Orang betul. Maksudnya saya mau pergi mana? Sayang mama mau pergi bikin tugas dulu. Tahu-taunya mau pergi Sampai di sana pacaran. sayang-sayangan kan gitu. Ini bohong. Yang tadinya kita dituntut oleh Tuhan, Tuhan bilang berbaktilah kepada orang tuamu, ya kan? Sebab ridhonya adalah ridhoku, ya kan? Maafnya adalah, katakanlah begitu. Nah, tapi sudah kita memaafkan, kita mulai bohongi dia, gitu kan? Karena ini walang bacareta, jadi Iya, betul. operasi bahasa. Ada Ini memang komparasi di bahasa. Walang Bacareta itu bahasa Inggris bisa nggak Pak? Jadi komparasi bahasa di situ. Jadi di situ sudah mulai ketong bohongi orang tua. Maka dalam bahasa saya bilang, ketika Tuhan bilang ridhoku adalah ridhonya, ridhonya adalah ridhoku gitu ya, dan maafku katakanlah adalah maafku juga, maafnya adalah maafku juga. Maka saya bilang ketika kita membohongi orang tua atau membohongi orang tua, maka sudah secara otomatis kita membohongi yang maha kuasa. Nah, saya mau pergi di situ. Lalu dia ridho gitu kan. Tuhan dalam konteks ini bagaimana kira-kira dia ridho? Apakah dia ridho untuk urusan itu? Bukan. Dia ridhonya dalam Karena urusan belajar tadi. Jadi dia ridho itu. Padahal tahu-taunya ke sana itu adalah urusan pacaran, Pak. Kan luar biasa dahsyatnya minta ampun kan. Artinya di usia sebegini dia sudah mulai belajar bohong. Bagaimana ketika dia dewasa? Jadi banyak sekali hal yang sifatnya immaterial yang itu merugikan banget. Sudah tidak lagi berbakti kepada orang tua, berperilaku buruk, ya kan? Yang semestinya dia masih dalam urusan belajar tentang adab, tapi sudah tidak lagi ada. Akhirnya apa? Sudah tidak ada lagi nilai-nilai moral yang dipegang oleh anak bangsa. Bahasa umumnya ini. Artinya kalau ini dibiarkan terus, ini kan di dunia maya ya. Jadi kan orang termasuk orang tua pun nggak bisa kan? Ya. Pantau itu begitu. Jadi kalau ini terus menerus berarti generasi bangsa ini rusaknya parahnya berapa persen itu? Kalau presentasi persen kira-kira? Waduh, ini kalau dalam konteks persen ini kan masalahnya ini kan kalau bicara konteks umumnya ini kan harus berbasis pada data yang akurat. Ya. Tapi kalau misalnya secara awam mau ingin dibicarakan apakah kemudian tingkat besarnya, saya kira kemudian dengan melihat perkembangan hari ini paling banyak sekali pengguna media sosial adalah anak muda. Dan banyak juga tentunya yang salah menyalahkan media sosial itu, maka tentu lebih daripada 50% ke atas ya gitu. Itu angka yang kemudian itu ya sangat mencemaskan gitu. Nah, ini sesuatu yang memang harus diperbaiki. Dan satu lagi, kadang kita sering mengatakan bahwa ini adalah soal masalah urusan orang tua. Karena tanggung jawab orang tua untuk kemudian melihat anaknya gitu ya. Nah, saya kira memang betul, tepat sekali. Karena ini adalah menyangkut soal masalah pendidikan anak gitu ya. Itu beranjak daripada keluarga gitu. Tetapi ini soal masalah anak juga. Kalau you tahu pacaran, kenapa you tidak tahu soal masalah hal-hal yang semacam ini, ya kan? Kalau orang tua kata orang kok di kampung sana. Iya. So tahu pacaran, ya toh? Masa barang-barang begitu, tahu bagaimana? Mengajak Tara tahu begitu. Oh? Ya, makanya kalau injatai ayam belum pica, jangan sok-sok pergi pacaran begitu. Itu apa-apa ulang-ulang bilang. Antar bicara. Makanya kalau tahu ini urus diri nih Kak. Makanya kalau injatai ayam belum pica, jangan sok-sok untuk pacaran gitu. Jangan mengerti perkenal perempuan. Artinya kalau bahasa Indonesianya, kalau nggak bisa, belum bisa injak tai ayam. Ya. Sampai tai ayamnya pecah, iya kan? Ya. Maka jangan lo sok-sok pacaran gitu. Ya, betul. Kenapa begitu ya? Ya emang itu adalah fakta gitu. Itu kan bahasa itu kan spelling gitu. Bahasa spellingnya itu kayak bilang bahasa ya agak satire begitu kan maksudnya. Ini merasa diri bisa pacaran gitu.
sudah kenal perempuan, tapi masih berantakan di rumah, belum bisa urus diri dengan baik, ngajinya masih kacau-kacauan, belum bisa nyari nafkah, belum bisa nyari duit gitu kan. Lo urusan begitu saja Masih bergantung ke orang iya, tua gitu. betul. Sudah mau pergi paksa diri buat mau pacaran gitu. Sadar, ente injak tai ayam itu belum picah begitu. Nah, itu Iya, bahasanya orang tua itu. Jadi seolah kalau merenungi dulu itu beta merenunginya tuh maksudnya apa, sedangkan beta secara kasat mata injak tai ayam picah gitu kan. Oh, rupanya bukan begitu maknanya. Hakikatnya orang tua bicara soal masalah ini, you cari duit saja, susahnya minta ampun, masih bergantung pada orang tua. Kenapa sosokan buat pacaran? Sebab pacaran kalau besok dia hamil gimana, Pak? Hah? Apa mau orang tua nanggung dia juga? Jangan, nggak bisa. Ketika you sudah menikah, maka you berpisah dari orang tua. You urus sendiri keluargamu dan saya sendiri, gitu kan, gitu. Nah, oleh sebabnya hindarilah hal-hal seperti ini. Lalu memang kepada orang tua semakin lagi kita fokuskan untuk urusan pendidikan anak. Memang betul kita tidak bisa menutup mata gitu ya, tidak bisa menolak perubahan zaman hari ini gitu ya. Bahwa perubahan zaman hari ini semua pembelajaran dipelajari melalui mobile gitu ya. Jadi memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi bisa juga untuk kemudian dibuat apa namanya gapnya gitu ya, Tembok lah ya, ada batas, batas. Dibuat batasannya jam sekian harus belajar, pokoknya masih begitu bisa. Pokoknya itu ya dari orang tua lah gitu caranya bagaimana untuk mengurus soal masalah. Sebenarnya kalau beta lihat sebenarnya bukan soal orang tua, kayak katong di Walang Bacarita deng Alhams ini kan adalah bentuk daripada katong rasa peduli terhadap sesama anak bangsa, apalagi generasi mudanya begitu. Jadi semoga video ini ditonton sama teman-teman muda begitu, karena kalau Ali mau atau Nona atau Nyong mau sukses ya belajar dari sekarang. Betul. Begitu. Cocok. Kalau mau gagal ya sudah, lakukan yang apa yang Ali lakukan sekarang kan? Betul. Masa depan itu kan ada di tangan kita sendiri. Ya pokoknya Ale Nona gitu. Bukan ada di tangan orang tua, bukan ada di tangan guru, di tangan abang, di tangan kakak, di tangan tante, om, pade, pale. Bukan Jokowi pun. Oh bukan. Nggak ada. Orang itu cuma sebatas pada sarana. Betul. Jadi wasilah saja. Ya jadi apa yang hari ini di era teknologi ini kalau betul-betul dimanfaatkan luar biasa. Salah satu contoh jadi motivasi bagi anak muda adalah bayangkan siapa Putri Aryani ya. Putri Aryani. Ada seorang yang punya keterbatasan tapi dia bisa go internasional, mengharumkan nama bangsa dan negara ini kan begitu. Masa yang sehat-sehat aja nggak bisa? Berarti apa yang salah itu? Kalau sehat-sehat nggak bisa, apa yang salah? Itu tandanya dia tidak sehat. Lebih sehat Putri Aryani. Lebih sehat Putri Aryani ketimbang dia. Jadi Putri Aryani boleh dipandang dia punya kekurangan fisik, ya kan? Disabilitas itu kan, dia punya keterbatasan dalam melihat. Gitu. Tapi dia punya impian besar, makanya dia sampaikan kepada orang tuanya, wahai ayah ibu, memang betul secara faktanya adalah Putri tidak bisa melihat dunia. Tetapi Putri janji kepada bapak dan ibu, Bu Putri harus dilihat oleh dunia. Jadi dia boleh tidak bisa melihat dunia, tetapi dia pastikan dunia bisa melihat dia. Dan itu sudah buktikan di tahun 2023. Yes. Di ajang 2023. Di ajang American Got Talent itu, Putri Aryani menunjukkan kehebatannya di dunia. Bahwa apa yang dia sampaikan, dia janjikan kepada realisasi. Dan apa yang dirasakan oleh orang tuanya hanya bisa meneteskan air mata dan tidak bisa kata Oke, kawan-kawan, itu saja pesan dari cerita di Walang Bacarita. Alhams, terima kasih waktunya. Teman-teman ditunggu cerita-ceritanya di Walang Bacarita, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Yes. Terima kasih. Thank you. Ngopi dulu. Ngopi.